Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, siapakah pemain yang paling bergembira dari hasil babak pertama? Kayaknya kalau menurut saya adalah Duda Yankritov. Kenapa? Karena Duda selain berhasil memperoleh kemenangan pertamanya di turnamen Tata Steel Master tahun 2022 ini, dia juga berkat kemenangan yang dia raih dalam partainya melawan Rapot Richard pecatur nomor 1 Hong hari ini, berhasil masuk 10 besar ranking FIDE dunia, teman-teman. Dan partai yang dia mainkan juga sangat menarik, teman-teman, karena dia menggunakan pembukaan yang biasanya dimainkan oleh Rapot Richard dengan buah putih. Bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan. Ya, Duda Kritov memegang buah putih, Rapot Richard memegang buah hitam. D4 dimainkan oleh Duda, juara dunia FIDE World Cup tahun 2021 di Sochi, Rusia. Kuda F6, kuda F3, D5, gajah F4 dimainkan oleh Duda Kritov. Pembukaan apa teman-teman? Pastinya sangat familiar ya teman-teman. Ini merupakan London System yang dipilih oleh Duda Kritov, pecatur nomor 1 Polandia ini. Gajah F5 dimainkan, simetris yang diinginkan oleh Rapot Richard. C4, E6, E3, kuda BD7, menteri B3, gajah D6. Nah, di sini diberikan ya pion di petak B7, tapi Rapot Richard menyiapkan benteng B8 untuk mengambil pion B2, dan biasanya pemain putih tidak menginginkan itu ya teman-teman. Ketika akan terjadi ancaman seperti itu, dia tidak akan langsung makan pion B7-nya. Dan di sini Duda Yankritov jalan gajah G3. Nah, menurut evaluasi Stockfish, lebih menarik atau lebih bagus gajah makan gajah di petak D6 ini, teman-teman. Ya, pion D makan C4, gajah C4, benteng B8, Rapot Richard, kuda C3, dan B5 dimainkan. Ya, jelas banget tidak bisa makan pion di B5, teman-teman. Apa yang akan terjadi apabila putih makan gajah B5? Kira-kira ada langkah apa? Gajah makan gajah, pion H makan gajah, dan di sini ada langkah C6. Kita tahu benteng B8 sedang mempining menteri di B3 ya, teman-teman. Dan itu adalah hal dasar ya, teman-teman. Jangan terpancing apabila melihat pion gratis. Biasanya itu adalah poison pawn atau pion racun. Kemudian Duda gajah E2, rokade, benteng D1 dimainkan, centralization mengaktifkan benteng di A1 untuk menambah kekuatan ancaman. Dan ide dari benteng D1 adalah untuk kuda F3-nya bisa loncat ke petak E5 untuk menekan ke petak C6, teman-teman. Dan di sini Rapot menjalankan menteri E7 dengan ide menjawab apabila tidak memainkan kuda E5, maka Rapot akan duluan jalan E5, teman-teman. Taktis ya. Ya, kuda E5 nyatanya langsung dimainkan oleh Duda Yankritov. B4, kuda A4, dan gajah makan kuda di sini. Dan ya, supaya nggak kelewatan ya, kenapa ketika B4 Duda Yankritov nggak main kuda C6 nih, supaya teman-teman nggak bertanya ya. Karena di sini apabila terjadi kalkulasi pion B makan kuda, kemudian kuda skak mengambil menteri, gajah makan menteri, dan tidak bisa makan pion C3 ya teman-teman. Karena apabila makan akan terjadi gajah B4. Dan di sini menterinya harus kabur ke petak C4 dan akan didorong pion C2. Dan menurut evaluation bar, ini menguntungkan untuk pemain hitam. Ya, satu menteri ditukar dengan dua kuda ya teman-teman ya. Tapi ini ancaman berikutnya sangat bahaya sekali. Dan di sini unggul untuk Rapot Richard. Dan Duda Yankritov tidak mau itu, makanya dia jalan kuda 4, teman-teman. Gajah makan kuda, pion D makan kuda, pion D makan gajah, sorry. Kuda E4, F3, ya diberikan gratis pion di E5-nya, tapi tidak mau. Di sini Rapot Richard, apa yang akan terjadi apabila kuda makan pion di E5? Ya akan terjadi pion M4, gajah G6, dan menteri E3. Ya, secara ruang ya kita tahu bahwa akan pasif nih gajah di petak G6-nya. Dan secara ruang lebih enak putih di sini dengan bermain seperti ini. Diharapkan oleh Duda Yankritov, teman-teman. Dan makanya Rapot Richard di sini milih kuda C5. Makan,
Raja F2, makan Menteri E5, benteng D7, A5, benteng HD1, memastikan jalur D milik pemain putih ya, teman-teman. Di sini H5, E4, gajah G6, kemudian benteng 1 D2, H4, pion G makan H4, Menteri H2, ya, gajah F1, Menteri H4. Sebenarnya yang untung dari pertukaran pion G sama pion H ini justru putih ya. Kenapa? Karena pion tumpuk di petak G3 ini akhirnya hilang, teman-teman. Ya, dan walaupun kelihatannya sedikit terbuka, tapi bagi Dudayan Kirtov ini masih cukup nyaman. G3, Menteri H5, Menteri E3, C5 dimainkan, dan Raja G2. Ya, memupus rencana dari hitam untuk masuk lewat jalur H ini, teman-teman. A4 dimainkan, gajah C4, A3, dan B3. Ya, teman-teman, saya punya pertanyaan ya. Apa yang kalian lihat dari posisi dalam 29 langkah ini? Apa yang menjadi kelemahan bagi hitam? Dan apa yang jadi keunggulan bagi pemain putih? Coba pause videonya. Dan saya ingin teman-teman untuk memahami posisi ya. Maksudnya understanding position teman-teman nih dapat terimprove dengan melihat partai ini. Ya, benar sekali bahwa putih memiliki jalur D, jalur yang terbuka dalam permainan ini, satu-satunya jalur selain jalur H ya. Dan kelemahan dari hitam adalah gajahnya pasif, teman-teman. Sementara gajah dari Dudayan Kirtov di sini sangat aktif. Jadi itu keunggulan dari Dudayan Kirtov. Dan Elite Grandmaster sering memainkan tema-tema seperti ini, teman-teman. Tidak perlu menang materi secara langsung, tapi membuat perwira lawan pasif itu banyak terjadi ya dalam partai-partai Elite Grandmaster. Sudah cukup membuat Elite Grandmaster tersebut menang, teman-teman. Menteri E5, Menteri F4, ya jelas banget karena tahu gajah terang milik hitam ini pasif, so Dudayan Kirtov akhirnya berani mengadu. Gajah H5 ya. Lihatlah bahwa gajahnya akhirnya hanya gajah yang bergerak di sini, dan benteng ada di 7 rank baris ke-7 itu berbahaya. Ya, G6 langkah yang kurang tepat dilakukan oleh Rapot Richard. Seharusnya di sini adalah benteng B8. Di sini mungkin tujuannya adalah untuk dobrak F5 ya, untuk mengaktifkan gajahnya ini. Ya, G6 dimainkan. Dan lihat evolution barnya langsung melonjak bagi Dudayan Kirtov. Benteng 2 D3 menjaga pion F3. Rencana apa yang ingin disiapkan oleh Dudayan Kirtov, teman-teman? Ya, dia ingin bawa rajanya naik, teman-teman, membantu serangan. Ya, remember, coba teman-teman ingat bahwa dalam permainan endgame seperti ini tidak ada menteri ya. Dan biasanya raja ini bukan jadi raja ini ya, bahkan dalam fase permainan seperti ini, apabila posisinya memungkinkan, dia menjadi alat serangan yang membantu untuk memperoleh kemenangan ya, teman-teman. Inilah yang terjadi. Raja H4, Raja G7, Raja G5, benteng H8. Kemudian benteng C7, ancam pion C5 dengan tujuan lain adalah benteng D, D7. Benteng C8, benteng E7 menolak pertukaran. Ya, karena dengan satu benteng tenaganya kurang begitu kuat ya. Benteng balik lagi ke petak E8 dan balik lagi benteng ED7. Dan di sini benteng HE8, benteng HF8. Sebuah langkah yang salah dari Rapot Richard. Saya ingin teman-teman menebak langkah apa yang tepat untuk pemain putih di sini, teman-teman. Ya, benar banget, adalah langkah benteng C7 ya, yang dipilih oleh Dudayan Kirtov. Sebenarnya ada langkah lain, yaitu E5, teman-teman, membuat perwira-perwira lawan ini pasif ya. Di sini suksuang mungkin akan terjadi karena dengan mendorong E5 maka hitam akan kesulitan di sini. Ya, satu-satunya jalan mungkin benteng H8 ya, karena raja mundur, rajanya akan naik. Gajah tidak bisa bergerak, benteng ini tidak bisa meninggalkan petak E6 karena dalam posisi pinning benteng D7. Ya, tapi di sini Duda memilih benteng C7. Kemudian benteng H8 balik lagi, tanda tanya 2 di sini. Kemudian ya, dua langkah berikutnya langsung menyerah Rapot Richard. Kenapa? Karena ada jalan
Ya, tepat sekali, benteng DD7, ancam pion F7, benteng balik lagi F5. Inilah yang dinamakan suksuang ya, teman-teman, dalam permainan catur. Posisi yang sangat spesial dalam permainan catur. Apa itu suksuang? Yang berarti bahwa kita lihat dari tadi benteng yang digerakkan buah oleh hitam hanya benteng ya di sini, karena posisi lainnya tidak bisa dijalankan, yang berarti suksuang itu membuat posisi hitam ini serba salah. Jalan apa aja kalah di sini, terkunci semua, teman-teman. Dengan jalan F5 ini, apabila hitam makan pion E makan F5, maka kematian akan menyusul ya. Benteng F7 skak, benteng makan benteng, benteng makan benteng, raja G8, maka akan jalan raja H6. Apabila makan, maka akan jalan benteng F4, raja H8, dan pion F makan E4 aja ini juga udah menang ya, teman-teman. Atau langkah lain yang bisa dijalankan oleh putih di sini ya, selain raja ke H6, mungkin makan pion F5 aja udah cukup kali. Ya, sudah cukup ya buat kemenangan bagi pemain putih. Jadi apa aja menang sih sebenarnya. Karena posisi hitam ini ya susah, serba salah. Sedangkan makan pakai pion G juga gajahnya akan jatuh ya di sini, guys. Nah, itulah yang terjadi dalam babak pertama tata steel dari partai lainnya. Kalau teman-teman udah nyaksikan partai Magnus lawan AC Penko yang berakhir miss, nah ini adalah partai lainnya yang berhasil menang ya. Dudayan Kritov mengunci 1 poin pertama dari babak pertama Tata Steel Master tahun 2022. Dan seperti saya bilang, Dudayan Kritov di partai ini memainkan sebuah teori yang biasanya dimainkan oleh Rapot Richard, bahwa Rapot Richard ketika memegang buah putih, biasanya dia bermain dengan Londe System. Nah, hal-hal seperti ini dalam permainan catur sangat menarik untuk disimak, teman-teman. Kenapa? Karena Dudayan Kritov memainkan sebuah teori yang dimainkan oleh lawannya itu seperti sebuah permainan psikologi ya, teman-teman. Ini seperti baru mulai aja udah cyber banget, kayak coba kita lihat, kalau misalkan saya bermain dengan teori yang kamu mainkan, biasanya itu berhasil baik atau enggak ya. Dan biasanya pemain lawan tidak menyukai itu. Aduh, pakai pembukaan yang saya biasanya mainkan ya, teman-teman. Jadi dari start pertamanya itu udah sangat menarik sekali ya, teman-teman. Dan berkat kemenangan ini, seperti yang saya singgung di awal, Dudayan Kritov berhasil menambah elo ratingnya dan berhasil masuk 10 besar ranking dunia, teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa saksikan Tata Steel secara live nobar bersama RL Chess setiap malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat, hanya di YouTube RL Chess. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan saat RL Chess live streaming. Dan kalau kalian nggak suka video ini, kalian juga boleh dislike video ini. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Saya pamit. Catur yes, Indonesia Jaya. Siapa di sini yang suka main cara psikologi seperti yang dimainkan oleh Dudayan Kritov, teman-teman?